Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, yang insyaallah semoga senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita awali dengan memuji dan bersyukur dan terus kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya segala nikmat yang tercurah kepada kita tidak ada lain kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat apapun yang ada pada kalian kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya nikmat di antara nikmat Allah yang besar, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan taufik dan pertolongan untuk berjumpa dalam pertemuan yang sangat diridhai oleh Allah. Walaupun pertemuan barangkali tidak langsung, ya langsung bertemu, namun subhanallah sebetulnya langsung ya kita ya bisa mendengarkan apa yang disampaikan dari pertemuan ini, yang niat utama kita insyaallah talabul ilmi dalam rangka mencari cahaya Allah Subhanahu wa taala dan terus menambah cahaya Allah Subhanahu wa taala untuk bahan kehidupan kita di dunia agar kita sampai ke negeri akhirat dengan selamat. Al-ilmu adalah cahaya Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah berikan cahaya ini kepadanya. Sementara siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, baik di dunia dan akhirat, maka dia akan terhalang dari cahaya yang sangat manfaat ini, yaitu ilmu yang manfaat. Qala Allah Azza wa Jalla, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nur, fama lahu min nur." Wa man lam yaj'alillahu lahu nur, fama lahu min nur. Barang siapa yang tidak diberikan dan dianugerahi oleh Allah cahaya, maka tidak akan dia memiliki cahaya. Subhanallah. Cahaya yang dimaksud bukan cahaya matahari atau rembulan atau lampu-lampu yang ada di sekitar rumah kita. Tidak. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya ilmu. Qad anzalna ilaikum nuran mubina. Sungguh telah diturunkan kepada kalian, ke tengah kalian, cahaya yang sangat jelas. Al-ilmu nurun, begitu kata para ulama, bahwasanya ilmu itu cahaya. Maka subhanallah ma'asyiral muslimin, dan ini merupakan cahaya yang sangat primer, cahaya yang sangat darurat,
untuk terus kita gali dan kita cari. Subhanallah, agar kita tidak tersesat dan tidak terperosok di dunia, ya di atas kegelapannya, dan agar kita subhanallah juga mendapatkan cahaya Allah di negeri akhirat. Tidak ada lagi jalannya kecuali dengan kita bersungguh-sungguh talabul ilmi, ya, dan betul-betul mengikhlaskan niat untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ya, sehingga subhanallah cahaya itu terpancar dalam jiwa dan kehidupan kita insyaallah. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga terus Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat, rizki yang tayyib, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, juga pada kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan dari tema buku yang berjudul Lisan. Ini anggota badan kecil yang tak bertulang, yang bisa subhanallah menggoyangkan kita menuju surga Allah, dan sebaliknya hati-hati, na'udzubillah. Wa innar rajula la yatakallam bi kalimah. Seseorang sesungguhnya dia kadang mengucapkan hanya satu kalimat, la yulqi laha balan. Bahkan dia pun tidak terlalu perhatian dengan kalimat tersebut. Yahwi biha fi nari jahannam. Allahu akbar, na'udzubillah. Ternyata kalimat yang dia ucapkan tersebut membuat dia terlempar ke neraka jahannam. Na'udzubillah. Lisan yang tak bertulang juga bisa menggoyangkan kita menuju neraka jahannam, neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebanyakan sebab masuk neraka, ya, na'am, wa hal yakubun nas ala manakhirihim aw ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah, kata Nabi, kebanyakan manusia, ya, dilemparkan ke dalam api neraka, ke dalam neraka jahannam, ya, diseret menuju neraka jahannam, kecuali karena buah lisan-lisan mereka. Na'udzubillah. Ya, maka lisan ini masya Allah ikhwan, perkara yang perlu, yang utama untuk senantiasa kita jaga. Makanya oleh karenanya manajemen Rasulullah SAW, manajemen yang sangat indah tentang lisan kita. Nabi hanya mengatakan dua kalimat, kul khairan aw liyasmut. Kul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka manajemen lisannya kul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Makanya kita dianjurkan, Al-Imam Syafi'i mengatakan, fakir qabla an tatakallam. Fakir qabla an tatakallam. Berfikirlah dahulu. Pikirkan dahulu sebelum kau bicara. Jangan sampai ada lisan yang dimurkai oleh Allah yang keluar dari lisan kita, yang itu akan melemparkan kita ke dalam neraka jahannam. Naam, tentunya ma'asyiral muslimin, lisan terburuk, lisan terbusuk, bahkan lisan terlaknat yang dilaknat oleh Allah adalah lisan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Lisan yang melakukan atau mengatakan kesyirikan. Oleh karena itu, subhanallah, insyaallah buku ini sangat penting mengingatkan kita dari ucapan-ucapan lisan, amalan-amalan lisan yang membuat kita terjerumus kepada dosa terbesar di alam semesta ini, dosa tertinggi. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu menyekutukan Allah adalah zalim yang paling besar. Akbarul kabair al-isyraku billah. Dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah. Nah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang babu at-tatayyur. Ya, halaman 68 dicetakan yang kedua, ya. Naam, ini halaman 68, tatayyur. Naam, termasuk lisan yang syirik, lisan yang menyekutukan Allah adalah lisan tatayyur. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, yaitu anggapan
keyakinan menganggap sial sesuatu. Menyandarkan keberuntungan dan kesialan kepada sesuatu selain Allah. Tatayyur. Ya. Menganggap terjadinya kesialan, keberuntungan atau kesialan disandarkan kepada sesuatu selain Allah. Baik. Perkara ini diistilahkan dalam syariat kita, dalam agama kita, perkara kesyirikan yang tadi istilahnya adalah tatayyur, yang diambil dari kalimat ta'ir atau tayrun, yaitu burung. Ya, ta'ir atau tayrun yang bermakna burung. Di mana ma'asyal muslimin rahimakumullah, di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, na'udzubillah, ya, mereka bila ingin melakukan sesuatu, maka mereka melakukan zajrut tayr. Zajru at-tayr. Itu bahasa Sundanya menggebah burung apa? Mengusir burung. Melepas burung. Jadi kalau antum mau nikah, kalau mereka mau nikah, mau safar, mau melakukan sesuatu, mereka melepas burung dulu. Zajrut tayr. Maka keyakinan mereka, kalau burung itu terbangnya ke kanan, maka itu keberuntungan. Maka nikahnya jalan. Ya, bisnisnya jalan, safarnya jalan. Namun kalau ternyata naudzubillah katanya, kalau ternyata burungnya pergi ke arah kiri, ya, maka itu berarti kesialan. Berarti jangan jadi nikahnya. Allahu Akbar. Safarnya nggak jadi, buka usahanya tidak jadi. Ya. Nah, mereka gantungkan kesialan dan keberuntungan tersebut kepada burung tadi. Kumaha burung baik gitu ya. Bagaimana burung saja. Subhanallah. Ya. Nah, ini asal kata tatayyur dari kata ta'ir atau tayr. Ya, di mana mereka orang-orang jahiliyah dahulu menggantungkan nasib mereka kepada burung. Kalau mau melakukan apa-apa zajrut tayr. Mereka menggebah, ya, mengusir atau melepas burung, maka burung itu kalau perginya ke kanan, maka itulah keberuntungan, maka apa yang mereka niatkan mereka lakukan. Namun bila burungnya yaitu ke kiri, ya, terbangnya ke kiri, maka itu kesialan. Na'udzubillah. Mereka gantungkan keberuntungan dan kesialan yang itu hanya di tangan Allahumma antas salam wa minkas salam kepada hewan tertentu. Oke, itu ma'asyar muslimin, ya, asal muasal, dan itu adalah makna tatayyur secara khusus. Namun para ulama ma'asyar muslimin, ya, memasukkan ke dalam babu tatayyur, yaitu apapun penyandaran, yaitu keberuntungan dan kesialan yang disandarkan kepada selain Allah. Ya, kesialan dan penyandaran menganggap inisial atau keberuntungan yang disandarkan ke selain Allah, maka itu masuk semuanya ke bab tatayyur. Ya, menyandarkan kesialan kepada waktu misalkan. Nanti kan kita jelaskannya, ini mukaddimah saja. Sebagian orang ma'asyar muslimin tidak berani misalkan menikah di bulan Safar, atau tidak berani melakukan perjalanan di Jumat Kliwon. Mereka namain ada Jumat Kliwon segala, padahal tidak ada Jumat Kliwon. Kenapa? Sial katanya. Ya, mereka juga sandarkan yaitu dengan apa? Dengan tempat. Ya, bahwasannya tempat ini, aduh, tidak cocok deh untuk pakai usaha. Ini tidak hoki. Ya, naam, ini tidak membawa keberuntungan. Mereka sandarkan keyakinan ketidakberuntungan kepada tempat tertentu. Atau kepada hewan. Seperti tadi, burung tadi. Ya, sebagian mereka ikhwani, nanti akan ada contoh-contohnya, sebagian mereka subhanallah malam-malam, kalau dengar suara burung, wak, 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 gitu. Ada apa tuh, Ustaz? Banyak keyakinan tuh. Ada kematian, ada yang sakit, ada yang melahirkan. Ya. Naam.
Atau sebagian subhanallah meyakini kalau ada ucing lewat tuh, akhi, antum mau ke pasar ucing lewat, jangan lewat tuh. Jangan teruskan, itu sial. Ada orang mau nikah ngitung suara toke. Ya. Nikah ngitung suara toke, toke nikah, toke enggak, toke nikah. Ya, astagfirullah. Keberuntungan dan kesialan nikah tidaknya kumatok toke wae. Bagaimana toke aja? Nauzubillah. Toke aja enggak paham. Ya, lihat betapa ceteknya akal manusia disandarkan keberantungnya kepada burung, kepada toke, kepada kucing. Atau juga akhi, ya, anggap keberuntungan dan kesialan dengan gugusan bintang. Oh, antum pantas kaya, bintangnya Leo ya, Ustaz Supardi ya. Ya, pantas dia miskin, bintangnya Virgo. Astagfirullah. Ya, ada itu apa namanya, zodiak, ilmu nujum yang disandarkan dengan keberuntungan kesialan. Atau juga kesialan itu disandarkan kepada orang tertentu. Sebagaimana dulu, ya, di zaman Nabi Musa orang-orang bertatayyur ya, kepada para rasul. Qalu inna tatayyarna bikum. Kami itu ya meyakini kalian itu membawa sial. Jangan-jangan antum akhi bilang begini, ana tuh usaha ya jadi nggak maju gara-gara ya anak setelah nikah nih, istri ini bawa sial. Atau anak pertama bawa sial. Na'udzubillah. Termasuk juga na'udzubillah kebiasaan di kita akhi apa? Dulu namanya kayaknya Suparda deh. Sekarang jadi Supardi. Ya, ganti nama. Nama awal itu membawa sial atau tidak bawa untung. Nama awal itu bikin sakit. Keberatan nama orang bilang. Maka ini semuanya tatayyur. Na'udzubillah. Maka ma'asyar muslimin sangat penting kita bahas perkara ini dari perkara-perkara lisan yang subhanallah satu betapa akhi apa? Betapa merebahnya kesyirikan ini di lisan kaum muslimin. Ya, betapa merebahnya. Ya, naam kesyirikan ini di tengah kaum muslimin. Bahkan lucu ya. Coba akhi, saking merebahnya nih. Antum kalau lihat bangku pesawat itu jarang ada bangku nomor 13. Lift tuh lift nomor 13. Lift apa namanya? Lift hotel tuh. Astagfirullah. Mereka bertatayur dengan nomor 13. Ya, makanya ada 12A, 12B akhi. Setelah itu 14. Astagfirullah. Mereka begitu lari dari nomor 13, menganggap bahwasanya nomor itu nomor sial. Na'udzubillah. Ya, begitu semarak kesyirikan ini di tengah manusia. Ada istilah apa juga, Ustaz? Ada istilah ya, pertama kali buka warung jangan ngutangin, sial. Nah, ini Pak Ihsan, Pak Ikhwan di Roja juga mungkin pernah dengar kalimat ini. Ya, pertama kali buka warung jangan ngutangin, sial. Gimana nanti ada orang yang sangat butuh sementara Masya Allah uangnya masih tertunda. Lalu antum larang karena anggapan sial. Nah, lalu nanti pas dapat penglaris pertama itu uang dipukulin Pak ke seluruh apa? Gimana Ustaz? Laris manis Tanjung Kimpul. Nah, dagangan laris uang ya kumpul katanya kan. Nah, itu ada keyakinan. Subhanallah, ma'asyar muslimin. Yang kedua, ya perlu kita ketahui Pak Bu Jamaah bahwa tatayur ini na'udzubillah menghalangi antum masuk surga, bahkan bisa menghalangi antum masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, salah satu ya kabar dari Nabi SAW nanti akan ada 70 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Salah satunya siapa? Salah satunya kata Nabi, humul ladina la yarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun. La yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun.
Orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab nanti, Pak. Blos, Pak. Langsung dimasukkan ke surga. Mereka yang tidak pernah minta diruqyah, walaupun tidak haram diminta diruqyah, tapi konsekuensinya Anda tidak mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua, tidak juga pernah melakukan pengobatan dengan kai, besi panas yang ditusukkan. Dan yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak pernah tatayyur, berkeyakinan menganggap sial atas kejadian sesuatu, menyandarkan keberuntungan kesialan kepada selain Allah dan sebab-sebab yang tidak yang bukan dijadikan sebab oleh Allah. Maka ma'asal muslimin Allah, lihat naudzubillah. Dan tatayyur ini tentunya ikhwan memalingkan keyakinan dan ketawakkalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nabi katakan, dan mereka orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah yang betul-betul tawakal kepada Allah. Oke. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Mohon disimak dulu ya. Saya akan minta bacakan kepada Al-Akh Ihsan hafizahullah, sehingga yang tidak ada buku juga ya minimal pernah mendengar isinya dari apa yang kita hadirkan dalam buku ini. Wa aliyatafadhal akhi Ihsan, jazakumullah khair. Naam. Bismillah. Qala mu'allif hafizahullah taala, bab yang ketujuh, tatayyur atau menganggap sial. Di antara kesyirikan lisan yang masih kerap kita dengar dari sebagian kaum muslimin adalah ucapan yang mengungkapkan keyakinan adanya anggapan kesialan atau ketidakberuntungan yang disebabkan terjadinya sesuatu, baik yang dilihat atau yang didengar dari kejadian alam atau makhluk tertentu. Pembahasan beranggapan sial ini disebutkan dalam bahasan akidah dan diistilahkan dengan tiarah atau tatayyur. Tiarah berasal dari kata burung, artinya dahulu orang Arab jahiliyah ketika memutuskan untuk melakukan safar, mereka melihat pergerakan burung. Jika burung tersebut bergerak ke kanan, maka itu tanda perjalanannya akan baik. Dan jika burung tersebut bergerak ke kiri, maka itu tanda mereka harus mengurungkan safar karena bisa jadi terjadi musibah ketika di jalan. Namun, maksud tiarah di sini adalah umum, bukan hanya dengan burung saja. Tiarah adalah beranggapan sial ketika tertimpanya suatu musibah pada sesuatu yang bukan merupakan sebab dilihat dari sisi syar'i atau indrawi, baik itu dengan orang, dengan benda tertentu, dengan tumbuhan, dengan waktu, dengan angka tertentu, ataupun dengan tempat tertentu. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tatayyur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui, seperti yang dilihat yaitu melihat sesuatu yang menakutkan, contohnya seperti mendengar burung gagak, dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka, atau bilangan. Tatayyur menafikan atau meniadakan tauhid dari dua sisi. Yang pertama, orang yang bertatayur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk takhayul dan keraguan-raguan. Tiarah atau beranggapan sial termasuk kesyirikan sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiarah wala hamma wala safar. Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Tidak dibenarkan beranggapan sial, tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malang karena tempat, juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini disebutkan tidak bolehnya beranggapan sial secara umum, juga pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada bulan Safar. Di negeri kita yang terkenal adalah anggapan sial pada bulan Syura, maka itu pun sama larangannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiara wa yu'jibunil fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala kalimatun thayyibatun. Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah dan tidak dibenarkan beranggapan sial. Sedangkan al-fa'lu membuatkan takjub. Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu? Kalimat yang baik itu thayyib. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa beda al-fa'lu dengan tiarah? Al-fa'lu adalah berangan kebaikan, sedangkan tiarah adalah berperasaan akan datangnya keburukan.
Berangan datangnya kebaikan adalah suatu anjuran karena hal ini termasuk husnul dzan, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Contoh fa'lu adalah ketika kita mendengar ucapan-ucapan yang baik, maka cerialah hati kita. Atau ketika melihat seseorang yang tampil menawan hati, kita pun menjadi tenang. Tanda mengharap kebaikan dan husnul dzan pada Allah. Fa'lu termasuk perkara yang baik. Ini merupakan alasan Rasulullah SAW takjub ketika mendengar nama atau ucapan yang baik atau berlalu di tempat kebaikan. Hati menjadi tenang dan tanda husnul dzan pada Allah. Demikian penjelasan Syekhuna Dr. Shalih Al-Fauzan dalam I'anatul Mustafid. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyebutkan hadis secara marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tiyaratu syirkun. Thalathan. Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Beranggapan sial adalah kesyirikan, dan beliau menyebutkannya sampai 3 kali. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya, namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal. Hadis ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa tiarah atau beranggapan sial termasuk bentuk syirik. Kesyirikan dalam masalah tiarah bisa dirinci menjadi 2. Yang pertama, jika menganggap bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah makhluk, maka ini syirik besar, syirik akbar. Yang kedua, jika menganggap bahwa yang memberi manfaat atau mudarat hanya Allah, namun makhluk hanyalah sebagai sebab, ini termasuk syirkun asghar atau syirik kecil. Catatan, tidak setiap anggapan jelek itu terlarang. Ada anggapan jelek yang masih diperbolehkan selama ada sebab yang syar'i atau hissi, seperti misalnya kita sudah mengetahui gerak-gerik si pencuri dan kita berprasangka jelek padanya, maka ini ada bukti atau sebab sehingga prasangkaan jelek ini tidak bermasalah. Jenis tatayur. Jenis dan contoh tatayur yang dilarang dalam agama Islam sangat banyak dan beragam jumlahnya. Di antara yang tersebar di masyarakat kita adalah yang pertama, merasa sial karena hewan tertentu. Biasanya berupa datangnya burung hantu, pertanda akan ada kematian, atau jika kejatuhan cicak maka akan tertimpa suatu musibah. Yang kedua, merasa sial dengan tanggal atau bulan tertentu. Biasanya terkait adanya hajatan. Sebagian masyarakat kita masih berkeyakinan untuk tidak mengadakan hajatan, terutama pernikahan di bulan Syura, itu Muharram. Demikian pula masih banyak yang meyakini bahwa tanggal pernikahan harus dihitung dengan kalender adat tertentu, karena jika tidak tepat tanggalnya menurut hitungan, maka diyakini akan terjadi musibah. Yang ketiga, merasa sial dengan angka tertentu. Biasanya yang dianggap angka sial adalah angka 13 dan 666, 666. Sehingga banyak kita lihat kamar-kamar hotel, kursi pesawat, atau lantai gedung bertingkat yang menghilangkan nomor 13-nya dan diganti dengan nomor yang lain, semisal 12B. Yang keempat, merasa sial dengan ramalan bintang dan zodiak. Biasanya banyak menjangkiti para remaja, namun juga tak sedikit orang tua yang percaya dengan ramalan bintang. Padahal ini semua adalah kebohongan dan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pada awalnya seseorang mungkin hanya iseng ingin membaca, namun seiring berjalannya waktu, seakan semakin menjerumuskan orang tersebut dan akhirnya ramalan-ramalan yang berupa keburukan membuat dirinya merasa was-was dan takut. Yang kelima, merasa sial dengan letak atau posisi tempat tinggal, yaitu seseorang harus memiliki atau membangun rumah dengan arah atau letak tertentu, kemudian dihubung-hubungkan dengan keberuntungan atau kesialan. Bisa juga dengan memiliki keyakinan bahwa dalam pernikahan, posisi rumah antara kedua calon mempelai dilarang untuk sejajar atau menghadap dengan tempat tertentu. Semua contoh di atas beserta contoh lain yang sejenis merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada keyakinan sial karena sebab tertentu, tidak ada keyakinan tentang burung hantu, dan tidak ada kesialan bulan Safar. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dengan tambahan, tidak ada ramalan bintang dan tidak ada kesialan pada hantu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Surat An-Naml ayat 65. Keenam, menganggap anak sakit-sakitan karena nama yang terlalu berat diemban sehingga pergantian nama, sehingga diganti namanya. Yang ketujuh, menganggap datangnya musibah itu karena si A yang baru datang ke kampung, sebelumnya tidak pernah terjadi, sebagaimana dahulu Fir'aun beranggapan datangnya bencana gara-gara Nabi Musa alaihissalam. Kedelapan, jika lewat depan kuburan, sosial dan sering melihat hantu gentayangan.
kuncinya tawakal. Anggapan sial mengurangi tauhid seseorang muslim dan dinilai syirik. Penilaian syirik ini dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, bergantung pada sesuatu yang bukan sebab secara hakiki, dan kedua, memutuskan suatu kejadian seakan-akan menentang takdir Allah, dan ketiga, mengurangi tauhid. Untuk menghilangkan persangkaan sial di sini hanyalah dengan tawakal. Pada tawakal terdapat keberuntungan hati. Pada tawakal terdapat ketergantungan hati pada Allah. Hadis yang telah lewat disebutkan, namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal. Penulis Fathul Majid berkata, akan tetapi jika kita bertawakal pada Allah dalam meraih maslahat dan menolak mudarat, maka was-was untuk beranggapan sial akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, penyembuh dari beranggapan sial adalah dengan bertawakal kepada Allah, kemudian meninggalkan anggapan sial dan tidak memiliki keraguan lagi dalam hati. Ini perkataan beliau dalam I'anatul Mustafid. Ingatlah pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat Talaq ayat 3. Jangan menuduh kesialan itu pada tanggal, hari, angka, bulan, tempat, atau nama anak. Buang jauh-jauh anggapan sial dan ganti dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan hal yang tidak mengenakan, maka ucapkanlah Allahumma la yati bil hasanati illa ant. Wala yatfa'u sayyiati illa ant, wala haula wala quwwata illa bik. Ya Allah, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidak ada yang dapat menolak bahaya kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan upaya melainkan denganmu. Nah, Ustaz. Bidakallah, na'am. Ma'asal muslimin, saya kira sudah sangat jelas, subhanallah, apa yang disebutkan dalam buku ini, dan tadi telah kita dengarkan bersama bacaannya, dibacakan. Alhamdulillah, semakin terang bagi kita bahwa keyakinan tatayur ini menganggap sial sesuatu, anggapan menyandarkan kesialan dan keberuntungan kepada selain Allah, ini dikategorikan syirik melalui lisan suci Rasulullah SAW. Keyakinan tersebut menjerumuskan Anda kepada perbuatan kemusyrikan, kesyirikan, yang na'udzubillah tentunya membawa dampak keburukan dunia dan akhirat bila kita masih meyakini dengan keyakinan-keyakinan jahiliyah tersebut. Nabi SAW ya mengatakan, ya, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Nabi cukup mengucapkan sekali saja mengucapkan sekali saja cukup. Tapi Nabi ulang-ulang. Tiarah, menganggap sial sesuatu itu syirik. Syirik dan syirik, kata Nabi. Itu sudah menyekutukan Allah. Ya. Maka diulang oleh Nabi SAW. Makanya keyakinan jahiliyah ini diputus mata rantainya oleh Rasulullah SAW sebagai pendakwah manusia yang mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Menyandarkan segala urusan keberuntungan dan kebaikan kepada Allah As-Samad, yang tempat kita bergantung, yang kita katakan iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, karena kita yakini bahwasanya tidak ada yang bisa mendatangkan keselamatan dan tidak akan mungkin ada yang bisa melepaskan kemadaratan dari kita kecuali Allah. Sehingga subhanallah, kekuatan penyandaran diri kita hanya kepada Allah, walaupun kita dianjurkan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan dan diizinkan oleh Allah. Sehingga ma'asyiral muslimin, keyakinan-keyakinan tersebut diberantas oleh Nabi. Lihat hadis yang tadi sudah dibacakan, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Ya, dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim kata la adwa. Tidak ada penyakit yang nular sendiri. Ya. Ya. Penyakit menular itu ada.
seperti kemarin kita COVID saja, dan seterusnya penyakit-penyakit yang lain. Tapi berpindahnya, hakikat berpindahnya penyakit dari si A ke si B itu wallahi betul-betul tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Nah, secara sebab kita physical distancing, social distancing. Ya, secara sebab kita firra minal majdum, kan Nabi, larilah kau dari orang yang terkena yaitu penyakit kusta, firaruka minal asad. Sebagaimana kau lari dari singa. Ya. Juga kata Nabi kalau sudah ada di satu tempat yaitu bala wabah, ya, maka bila Anda sudah di dalam tempat tersebut, negara tersebut, negeri tersebut, maka engkau tidak boleh keluar sehingga engkau menyebarkan wabah tersebut. Yang di luar tidak boleh masuk. Ini kalau bahasa hari ini kemarin itu namanya apa? Social distancing. Kalau physical distancing kita jaga jarak. Itu sebabnya sebab yang wajar dan sebab yang dianjurkan. Namun ketika terjadi perpindahan, ya, itu penyakit tersebut, maka kita katakan qadar Allah, takdir Allah. Sudah. Karena segala sebab pun tidak akan pernah bisa menghalangi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala tiarah, dan tidak ada tiarah tadi itu. Anggapan-anggapan sial yang asalnya dahulu dibawa oleh jahiliyah dengan apa kabarnya tadi? Dengan mengusir, apa bahasa antum tadi? Ya, dengan mengusir burung. Zajrut tair, menggebah burung. Melepas burung. Kalau burungnya lari ke kanan berarti keberuntungan, kalau burungnya terbang ke kiri berarti kesialan. Anggapan-anggapan itu sial. Nanti akan kita jelaskan. Ya, kabar wala hamah, dan tidak ada anggapan burung hantu yang membawa sial atau burung-burung lain. Subhanallah, tidak sedikit ma'asyal muslimin orang hari ini masih menganggap kalau ada burung hantu bersuara kuk gitu kan, bahasa kan suaranya gitu tuh. Kuk gitu kan. Atau burung gagak kuak 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 malam-malam atau siang-siang ada burung gagak lewat, waduh itu udah kayak apa? Kayak ada tsunami datang, membuat gundah, membuat takut. Ya, kenapa? Karena hak burung itu membawa kesialan. Entah itu ada yang mati katanya, entah itu ada yang sakit, entah itu ada yang melahirkan anak dan seterusnya. Na'udzubillah. Wala safar, dan tidak ada bulan Safar. Bukan tidak ada bulan Safar, namun maksud Nabi tidak ada bulan Safar yang membawa sial. Ternyata ini juga akidah jahiliyah ma'asyal muslimin. Maaf ya, kalau orang Sunda ada istilah sasapareun. Ya. Naam, apa-apa dikaitkan ke bulan Safar. Mau apa-apa tidak jadi kalau bulan Safar. Mau nikah nggak jadi bulan Safar. Ya, mau nikah nggak jadi, mau dagang nggak jadi, mau bepergian jauh tidak jadi. Kenapa? Bulan Safar nih. Sebagian juga menganggap bulan apa? Bulan Asyura atau bulan Muharram. Sebagian juga menganggap bulan Syawal. Mudah-mudahan nggak ada lagi di daerah kita nih. Ya, ba'da Ramadan, ya, nikah di bulan Syawal itu sial. Makanya nanti banyak nikah setelah haji. Wah, itu numpuk undangan tuh, Pak. Makanya dibantah oleh Nabi SAW. Aisyah mengatakan, tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal wa dakhala alayya fi Syawal. Nabi SAW menikahi aku di bulan Syawal. Dan Nabi mulai menggauliku pun di bulan Syawal. Subhanallah. Apa ini? Apa Aisyah sekedar mengenang bahwasanya Nabi dinikahkan di bulan Syawal dan digauli mulai di bulan Syawal? La, bukan sekedar mengenang, tapi ingin mengabarkan, membantah keyakinan jahiliyah tentang sialnya nikah di bulan Syawal. Maka dikabarkan oleh Aisyah, enggak kok, aku dinikahi Nabi di bulan Syawal, aku juga mulai digauli Nabi karena nikahi di umurnya yang 6 tahun, baru Nabi SAW ya berumah tangga dengan sempurna, yaitu dengan Aisyah ketika umur Aisyah 9 tahun. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ya. Maka ini adalah tatayyur.
Inilah tatayur. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, la adwa wala tiara, tidak ada penyakit menular sendiri, tidak ada, yaitu tiara. Wa yu'jibuni al-fa'l, dan aku suka dengan al-fa'l. Apa itu al-fa'l? Optimis. Orang meyakini kalau ucing lewat, kita lagi di jalan, ucing lewat, sial. Enggak, bismillah, enggak ada apa-apa. Optimis. Ya, berbaik sangka. Jadi kalau tatayur itu termasuk juga buruk sangka, dan buruk sangka dengan Allah SWT dan kejadian-kejadian yang terjadi, dan dia sandarkan kepada kejadian tersebut. Adapun al-fa'l, berbaik sangka atau beroptimisme, enggak ada apa-apa. Bismillah, enggak ada. Bismillah. Ya, gitu. Dan dia pun berbaik sangka. Anak, misalkan contoh, aku namain anakku Aisyah. Kenapa, Ustaz? Karena aku ingin seperti dia nanti. Dia seperti Aisyah nanti. Ya, aku namain anakku siapa? Misalkan Abu Bakar Siddiq. Ya, aku ingin nanti dia memiliki sifat-sifat Abu Bakar. Masya Allah, it's okay. Tidak masalah berharap, at-tafa'ul, ya, dan seterusnya. Wa ma qalu wa mal fa'al, apa itu al-fa'al? Apa itu al-fa'al ya Rasulullah? Qala kalimatun thayyibah. Itu senantiasa mengucapkan yang baik. Ya, berharap baik, berbaik sangka. Kalimat-kalimat thayyibah, itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari mana sisi itu tatayur, anggapan sial ini dianggap syirik? Dari mana? Yaitu pertama, yaitu dari sisi dia menyandarkan keberuntungan dan kesialan kepada selain Allah. Ya, dan hilang tawakalnya kepada Allah, berkurang minimal tawakalnya kepada Allah. Ya, bayangkan akhi, ada orang gak jadi nikah di bulan Syawal, gak jadi nikah di bulan Muharram, tidak jadi nikah di bulan Safar. Lihat, karena dia menganggap kesialan tersebut, akhirnya dia tidak jadi. Padahal subhanallah, keberuntungan dan kesialan hanya kembali kepada Allah. Andai kata dia bertawakalnya kepada Allah, tidak mungkin ada kesialan kecuali kesialan yang datang dari Allah. Tidak mungkin ada keberuntungan kecuali dari Allah. Dan dia akan hilang keyakinan itu. Maka di sini dari bab menyimpangkan ketawakalan tadi, subhanallah. Ya, sampai akhi, angka 13 hilang tuh akhi. Ya, di hotel-hotel. Ya, angka 13 hilang. Ya, di apa itu? Di lift, sebagian lift angka 13 hilang. Karena kalau naik lift di situ ada tingkat angka 13, lift itu sial. Hotel itu sial, kamar itu kamar sial. Padahal demi Allah itu adalah jahiliyah, ya, menyimpangkan keyakinan dan ketawakalan, keberuntungan dan kesialan kepada selain Allah. Naudzubillah. Begitu ceteknya. Nasib digantungkan ke nomor. Nasib digantungkan ke burung. Nasib digantungkan ke toke. Ya, toke, nikah, toke, enggak, toke. ada orang mau nikah, mau safar, ngitung toke dulu. Ya, maka masuk muslimin, itu yang pertama. Yang kedua, ya, dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab yang dia bukan sebab, bahkan tidak ada hakikatnya. Apa hubungannya, akhi, keberuntungan antum dengan ucing lewat? Apa hubungan kesialan antum dengan burung gagak yang bersuara? Apa hubungannya? Maka ini hanya takhayul aja, tahayul saja. Malam Jumat, malam Kliwon, ya. Makanya subhanallah, ini juga bagian dari propaganda orang-orang kafir sebetulnya. Dibuatlah malam minggu itu malam yang gimana, Zat? Oh, seakan-akan malam minggu itu malam yang, ya, membawa kebaikan, malam kesenangan, malam kegembiraan. Bahkan apel pun malam minggu kali ya. Maka malam minggu itu banyak digunakan oleh para orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Sementara malam Jumat dibuat takut. Dulu di kampung, waduh, kalau udah malam Jumat gak boleh deh keluar rumah. Pokoknya malam serem. Makanya film vampir itu dulu malam apa? Antum sudah lahir belum zaman film vampir? Ya,
Ustadz Ihsan tuh udah lahir belum tuh? Jalan film Pampir tuh. Film Pampir tuh dibuat malam Jumat ya kan. Supaya semakin serem lagi. Maka diceritakan malam Jumat itu malam sial, malam film-film serem malam Jumat. Astagfirullah, ini ada propaganda orang-orang musuh-musuh Allah. Bagaimana dibalikkan fakta khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana muncul matahari di sana hari Jumat. Allahu Akbar. Allah ciptakan Adam di hari Jumat. Allah masukkan Adam ke surga di hari Jumat. Allah turunkan Adam ke dunia di hari Jumat. Bahkan tidak akan tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Allahu Akbar. Ya, maka ma'asyiral muslimin, ya, maka ini sebab itu, ya, sebab kenapa tatayur dimasukkan syirik. Dan bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Bagaimana tadi ya, sudah disebutkan ya. Bisa syirik besar jika menganggap bahwasanya yang mendatangkan manfaat dan madarat makhluk itu. Ya. Burung itu yang membuat aku selamat. Membuat aku beruntung, dagang laku, nikah menjadi baik. Burung itu. Ya. Bulan ini yang membuat aku madarat. Gara-gara bulan Safar aku cerai sama istri. Maka ini syirik besar. Kalau dia betul-betul menganggap perkara-perkara yang dianggap sial itu, itulah yang mendatangkan manfaat atau nolak madarat. Yang kedua, syirik kecil bila dia yakinnya kepada Allah, namun dia jadikan yaitu perkara-perkara yang ditahayuli tadi, yang ditatayuri tadi, ya, ini sebagai sebab. Maka dia telah menjadikan sebab yang tidak hakiki dan sebab yang tidak Allah jadikan sebab, maka dia mendatangkan sebab yang Allah tidak menjadikan sebagai sebab. Maka ini syirik kecil. Kalau yakinnya tetap kepada Allah. Karena sih yakinnya sama Allah, cuma emang burung ini memang ya kadang-kadang begitu tuh. Karena sih yakin sama Allah, cuma ini sebab ucing lewat nih, aduh masalah nih. Sebab ucing lewat. Keyakinan di sini begitu, ada ucing lewat nggak jadi berangkat. Na'udzubillah. Sial. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhi, kalau sebabnya itu sebab yang zahir, contoh. Wah, ini ya, kapal ini sudah rapuh. Ya, apa namanya? Kapal laut ini sudah rapuh. Jangan deh kita naikin kapal ini. Boleh nggak Ustaz? Ya boleh lah. Itu sebab yang ya. Waduh, pesawat ini satu baling-balingnya tidak apa? Satu baling-balingnya tidak sudah rusak misalkan. Satu mesinnya sudah kurang bagus. Jangan naik, itu bahaya. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Karena itu sebabnya zahir. Ya. Gitu. Jangan nikah di bulan ini. Kenapa? Aduh, ya. Bulan ini nih gaji habis pakai bayar utang. Boleh. Sebabnya zahir, ente nggak punya duit berarti. Ya, dan seterusnya. Ya, sebab yang zahir, yang nampak, yang hissi, yang wajar, itu enggak mau. Tapi jangan nikah kenapa? Bulan Safar. Apa hubungannya nikah dengan bulan Safar? Ya, dan seterusnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tayyib. Lalu kita akan berikan beberapa contoh yang ini banyak terjadi di masyarakat seputar tatayur. Pertama, tatayur tadi dengan hewan tertentu. Karena tatayur itu Pak Bu, bisa yang didengar, suara-suara gitu. Bisa yang dilihat, ya. Naam, tadi ngelihat apa? Ngelihat burung lewat, ngelihat kucing lewat. Ya, bisa juga yang diyakini di hati. Maka di antara contoh misalkan yang banyak ya, yaitu tatayur dengan hewan tertentu. Ya, tadi misalkan ya dengan burung. Burung, kalau mau apa-apa jahiliyah dahulu tadi gimana? Mereka melepas burung. Kalau burungnya pergi ke kanan jadi, pergi kiri nggak jadi. Ada cerita, ada anekdot ya. Kalau mereka mau lepas burung, mereka mau buka pecel lele katanya kan. Gitu. Akhirnya mereka terbangin burung dulu. Yakinan kalau ke kanan bikin pecel lelenya jadi. Kalau ke kiri bikin pecel lelenya nggak jadi. Pas dilepas burungnya nggak mau lepas-lepas. Akhirnya dia bikin pecel burung.
Ya. Nah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Ya, burung hantu, burung gagak. Ya, atau tadi ada ucing lewat, atau tadi keyakinan ada cicak jatuh, wah bahaya dah. Ente kejatuhan cicak ya tadi malam, wah itu pasti itu. Astagfirullah. Atau tadi ngitung toke. Ngitung suara toke, toke nikah, toke enggak, toke nikah. Tiba-tiba tokenya enggak menyelesaikan tok. Dia bingung, waduh ini kapan enggak gitu. Betapa ceteknya akidah kaum muslimin kalau menyandarkan sesuatu kepada hewan. Selanjutnya, yaitu merasa sial dengan tanggal atau bulan tertentu. Ya tadi. Naam, jahiliyah menganggap bulan Safar sial, bulan Muharram, bulan Syura sial. Bulan apa lagi? Bulan apa? Bulan Syawal untuk pernikahan sial. Nah, kalau ya, buat kita nih Ahlus Sunnah nikah di bulan-bulan itu. Kenapa? Insya Allah gedung murah. Insya Allah tuh tenda-tenda murah tuh, karena nggak ada yang nyewa, nggak ada yang sewa. Nah, kita yang sewa tuh, Insya Allah murah itu. Beruntung antum di bulan itu. Orang-orang ya dirundung rasa takut di bulan Safar, orang-orang dirundung rasa takut di bulan Syawal, di bulan Muharram, antum nikah di situ. Insya Allah harga-harga murah tuh untuk alat-alat pernikahan. Kenapa? Karena antum cuma yang nikah. Ahlus Sunnah yang tawakalnya kepada Allah bukan kepada bulan. Hari misalkan tadi hari Jumat ya, hari sial Jumat. Pak Bu, maaf ya. Anda muslim, tinggalkan keyakinan ada nama-nama Jumat. Gitu. Jumat apa Ustaz? Kliwon, apa lagi? Wagi, apa lagi? Jumat banyak. Ya. Jumat ini, Jumat Kliwon ini, Jumat Wagi ini, Jumat itu begini. Tinggal. Wallahi tidak ada nama Jumat kecuali Jumat. Yaumul Jum'ah. Yaumul Majmu'. Yaum Jum'ah itu dari kata jama'a yajma'u, artinya berkumpul. Ya, karena di hari itu terkumpulnya manusia di satu tempat untuk melaksanakan sholat apa? Sholat perkumpulan kaum muslimin, sholatul Jum'ah. Dari kata jama'a yajma'u, yaitu terkumpul. Nah, kemudian masuk muslimin, ya, naam, yaitu merasa sial dengan angka tertentu tadi. Astagfirullah. Ya, ini angka nggak hoki ini katanya. Angkanya nggak hoki ini. Ya, angka 13, angka 666. Dulu ada ya angka 9. Pokoknya apa? Hati-hati nanti tanggal 9 bulan 9 tahun 99, pokoknya 999 tuh. Astagfirullahaladzim. Ya, angka tadi 13 ini yang santri angka 13 sih, ya. Masya Allah. Na'udzubillah, saya pernah masuk ke hotel Jakarta tuh nyari angka 13 nggak ada. Baik di liftnya maupun di kamarnya nggak ada. Na'udzubillah, mereka anggap bahwasanya angka itu membawa kesialan. Na'udzubillah, ini syirik. Ini kesyirikan. Ya. Kemudian masuk muslimin, nah, menganggap sial dengan bintang, lamaran bintang, zodiak. Bahkan mereka namain bintang-bintang itu sesuai dengan kehendaknya. Bintang apa Ustaz? Leo, bintang Virgo, bintang Aquarius, bintang apa lagi? Hah? Dan seterusnya, nama-nama bintang itu. Sehingga subhanallah, ya Allah, saya pernah Pak Bu, na'udzubillah ya, di mobil gitu, nggak tahu tuh, buka radio, tiba-tiba, ya, tidak sengaja tuh, ada seorang nenek-nenek atau ibu-ibu sedang menerima pertanyaan-pertanyaan di radio tersebut untuk melihat bakal nasib seseorang yang bertanya. Na'udzubillah. Lalu ketika dia menyebutkan ini, ya saya fulan, saya punya masalah begini. Lalu yang pertama kali ditanya, kamu lahir di bulan apa? Bintangmu bintang apa? Oh bintangku, kamu di bulan ini, oh bintangnya bintang Leo, oh bintangnya Virgo, oh bintangnya Aquarius, oh bintangnya, dan lain sebagainya. Maka disebutkanlah nanti ya apa yang akan terjadi pada dirinya. Na'udzubillah, dari keberuntungan dan kesialan. Wallahi ini ilmu nujum yang diharamkan oleh Allah yang membawa kita jerumuskan ke kesyirikan. Terjadi bintang. Makanya Pak Bu Jamaah, kalau ada istilah orang bilang apa pengobatan alternatif atau apa namanya ya, orang pinter, lalu kita datang ke mereka, lalu mereka bertanya hari tanggal lahir, Pak Bu, tinggalkan mereka. Itu mereka biasanya dukun yang suka yaitu menyandarkan keberuntungan dan kesialan dengan tanggal lahir dan bintang dan bulan tertentu. Oke, lanjut.
yaitu dengan posisi Feng Shui. Apa sih namanya? Feng Shui, ya. Pokoknya gitu deh, ya. Naam, yaitu menganggap sial dengan posisi tempat. Baik keberadaan tempat itu di situ atau menghadapnya. Kalau mungkin ikhwani, contoh ya misalkan, antum, aduh Ustadz ini kayaknya kantor Ustadz ini nggak bagus deh. Kenapa? Posisinya, kenapa? Karena sanitasi udaranya nggak bagus. Ya, perjalanan angin begini. Sementara matahari juga nggak masuk Ustadz ke kantor Ustadz ini. It's okay, tidak ada masalah. Karena dia menyebutkan sebab-sebab real. Ya, yaitu arah angin Ustadz ini berbenturan dengan arah angin. Yang kedua, ya matahari ketika memancar pagi membawa sinar yang bagus tidak masuk ke rumah antum misalkan. Ustadz kayaknya perlu dirubah deh ini. Ya, apanya nih? Ya jendelanya atau posisinya is okay, go, tidak ada masalah. Tapi ya, waduh ini Ustadz, ya, ini tempatnya Ustadz nih, daerah sini, daerah sial Ustadz, jangan deh. Oh ini apa namanya? Arah pokok Ustadz ini bukan arah yang hoki Ustadz. Ya, tidak sesuai dengan arah yang ya akan membawa keberuntungan. Apa sebabnya? Ya sudah gitu aja. Maka ini na'udzubillah termasuk tatayyur. Dengan keberadaan tempat tertentu atau arah tempat tertentu, ini tatayyur. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, ya, di antara tatayyur tadi yaitu menganggap keberatan nama. Dulu misalkan namanya, pernah nggak dapat cerita itu Ustaz? Ya Allah, harus bikin nasi kuning lagi nih. Karena namanya, waduh, ya namanya Fulan, ingusan terus. Namanya Fulan, aduh sakit-sakitan terus. Ya, akhirnya diganti nama, bikin nasi kuning lagi kata orang. Na'udzubillah, ini juga termasuk tatayyur, menganggap berat nama. Ya. Namun tentunya gini loh, bisa juga diganti nama itu. Contoh, nama antum siapa? Waduh, nama anak itu Ustaz dari Quran, apa? Jahannam. Namanya dari Quran tapi Jahannam. Astagfirullahaladzim, la ya Syekh. Jangan antum, ya. Saya pernah dulu punya teman masuk pesantren, kerja di pesantren, dinamain bapaknya Jahim. Wallahi. Dia namain Jahim. Waduh. Jahim artinya neraka Jahannam Ustaz. Ikhwani, subhanallah. Maka diganti oleh Pak Kiai dengan Hasan. Oke, bagus. Atau namanya nama dewa. Oh, dia Siwa. Oh, dia Brata. Wah. Ya, Wisnu. Nama-nama dewa lah ya, saya ganti ya. Atau nama-nama berhala dahulu. Nama siapa? Nama anak Uzza Ustaz. Waduh, Uzza itu nama berhala benar orang musik. Lata, Manat, Hubal. Lah ya Syekh. Atau yang dihambakan kepada Syekh, antum nama antum siapa? Anak Abdul Jin. Waduh. Atau nama-nama khusus Allah. Siapa nama antum? Nama anak Al-Khaliq. Lah ya Syekh, nggak boleh, haram. Maka diganti harus. Tapi kalau tadi namanya sudah bagus, sudah baik, ya. Namanya misalkan apa? Maryam, aduh sakit terus. Ingusan terus. Lalu diganti dengan Juleha. Ya, diganti dengan nama yang lain. Maka ini adalah tatayyur. Ini tatayyur ya. Ada suka kayak gitu saja, ganti nama. Apalagi ikhwan, yaitu menganggap datangnya musibah karena seseorang. Astagfirullah. Apalagi seorang itu orang soleh. Apalagi orang itu orang yang berdakwah kepada kebenaran. Sebagaimana di zaman dulu Nabi Musa, qalu inna tatayyarna bikum. Kepada para rasul mereka mengatakan kalian yang bawa sial, gara-gara kalian kami sial. Na'udzubillah, tidak boleh. Terkadang kita na'udzubillah dengar orang bilang gini, anak nih Ustaz, mulai hancur nih, ya, usaha anak ketika anak kedua ini lahir nih Ustaz. Astagfirullah, la ya Syekh, na'udzubillah. Ya, kita gantungkan kesialan, kita sandarkan kesialan kepada anak atau kepada istri tertentu atau kepada suami dan seterusnya. La ya Syekh. Ya, maka ini adalah bagian dari tatayyur. Baik, di akhir pembahasan kita, ma'asyiral muslimin, apa obat tatayyur? Bagaimana menghilangkan tatayyur? Karena masalahnya kata Nabi, wa ma minna illa musibah. Tidak ada di antara kita kecuali terkadang ada punya perasaan itu.
Saya ingin tanya Ustaz Supardi yang ada di sini. Naam, kebanyakan orang atau antum mungkin pernah meyakini, kalau ada kupu-kupu ada apa? Nah, tuh kan. Bapak-bapak, ikhwan, ibu-ibu semuanya, pemirsa Roja. Ini keyakinan merebah di tengah kita. Ada kupu-kupu datang, wah ini, ada tamu nih, ya, bakal tamu nih, ya. Berarti kalau masalahnya ke kantor anak ini nggak pernah ada kupu-kupu, Ustaz. Ya, tapi kok tamu datang terus ya? Alhamdulillah. Berarti bukan kupu-kupu. Tinggalkan dan tanggalkan keyakinan itu. Contoh lagi, ada orang, ikhwan, ya, berkeyakinan kalau mata tuh ngedip-ngedip berarti lagi ada orang yang ngomongin aku nih katanya. Ya Allah, berarti ternyata dia sakit mata. Nggak ada itu. Keyakinan seperti itu tinggalkan dan tanggalkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini keyakinan jahiliyah. Baik. Bagaimana kita mengobati tatayyur dalam jiwa kita dan menghilangkan kesyirikan ini dalam dada kita? Maka dengan 3 cara. Cara yang pertama dengan cara memanage hati dengan menguatkan ketawakalan kepada Allah. Menguatkan ketawakalan kepada Allah. Hati kita kuatkan, sambungkan dengan Allah. Bahwa perkara-perkara tersebut tidak akan berpengaruh kepada kesialan dan keberuntungan, dan meyakini bahwa kesialan dan keberuntungan hanya di tangan Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum min. Hanya kepada Allah kalian bersarah diri. Burung itu, bintang itu, angka 13 itu, hewan itu sama sekali tidak ada hubungan dengan keberuntungan dan kesialan kita. Ya, sama sekali tidak ada hubungan dengan keberuntungan dan kesialan kita. Hati-hati, Pak. Tawakal. Makanya subhanallah, perintah kita hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah satu-satunya tempat bersandar, dan Allah sudah berjanji, akhi. Kita ini sebetulnya gampang sih hidup nih. Hidup ini tinggal nyandarkan diri kepada Zat yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha gagah, yang maha segala-galanya. Dan kita tidak sandarkan kepada selain Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah janji, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan segala urusannya, serahkan, dan kita hanya mampu melakukan sebab-sebabnya. Itu pun tidak semuanya sebab. Selama sebab itu dibolehkan, ya, maka tawakalkan, ya, serahkan hakikatnya, hasilnya kepada Allah. Semakin kuat ketawakalan kita kepada Allah, semakin kuat pertolongan itu datang, karena Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah pasti akan mencukupinya. Tenang saja. Dan buah tauhid yang paling tinggi tawakal. Orang yang bertauhid, ikhwan, hidupnya akan senyum. Sedang dalam keadaan mara bahaya, sedang dalam keadaan dia ujian, musibah, dia senyum. Karena dia yakin itu semuanya dari Allah, dan dia serahkan kepada Allah sambil mencari sebabnya. Dan apalagi dalam keadaan dia senang, dia pun bersyukur dan sujud kepada Allah, karena kesenangan yang dia dapatkan tidak dari kecuali datang dari Allah. Itu satu, Pak. Obat tatayyur yang pertama, tawakal. Yang kedua itu yaitu al-jawarih, anggota badan kita. Gimana? Yaitu kita jangan terhalangi oleh tatayyur itu. Contoh. Maksudnya lanjutkan. Karena kata Nabi, at-tiyaratu ma raddaka au amdak. Lihat. Tiara itu, anggapan saya itu yang membuat kau berhenti atau lanjut. Ya. Contoh misalkan antum mau nikah, qadarullah ini bulan apa? Bulan Safar. Orang-orang meyakini nikah bulan Safar itu sial. Maka anggota badan Anda dan suruh lanjutkan. Jangan digubris. Ada ucing lewat, orang bilang kalau mau ke pasar ada ucing lewat, atau bepergian jauh ada ucing lewat depan kita, sial. Lanjutkan. Tinggalkan keyakinan itu. Tinggalkan keyakinan itu. Ya, maka ma'asyiral muslimin, jangan digubris. Jangan ditengok, jangan dilirik, dan jangan naudzubillah dimasukkan ke dalam hati kita, buang sejauh-jauhnya, karena itu adalah akidah jahiliyah.
Yang terakhir yaitu obat tatayur dengan lisan, ya, yaitu Anda diajarkan Nabi, lihat Pak Bu jamaah di akhir pembahasan, ya, kita diajarkan oleh Nabi SAW doa. Contoh antum misalkan di bulan Safar nih, aduh mau nikah ya, tapi orang bilang nih nanti sial nih, maka ucapkan doa ini. Kata Nabi, Allah katakan, ya, Nabi katakan, ucapkan oleh kalian, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa ant, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bik, dan tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali kekuatan Engkau. Ini doanya, Pak. Atau antum mengucapkan doa yang lain ada dari Nabi. Allahumma la tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Wala khaira illa khairuk wala ilaha ghairuk. Allahumma la tayra, ya Allah tidak ada kesialan illa tayruk, kecuali kesialan yang datang darimu. Wala khaira illa khairuk, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Jadi silakan antum mau baca yang mana? Ya, bisa yang tadi? Ya, dihafalkan ya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadfa'u sayyiati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan upaya kecuali yang datang dari Engkau. Itu doa yang pertama. Yang kedua, Allahumma la tayra illa tayruk. Ada orang yang menerjemahkan, ya Allah tidak ada burung kecuali burungmu. Salah. Maksudnya tidak ada kesialan kecuali kesialan yang datang darimu. Wala khaira illa khairuk, dan tidak ada kebaikan khaira illa khairuk. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Barakallahu fikum. Anak kira insyaallah sudah sampai maklumat kepada kita ya, tentang di antara bahaya syirik lisan, yaitu laten-laten kesyirikan adalah Anda mengucapkan ucapan-ucapan tatayur dengan keyakinan Anda, yaitu anggapan-anggapan sial. Dan tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya yang banyak terjadi di masyarakat kita. Semoga Allah SWT meluruskan akidah kita. Semoga Allah SWT subhanallah menjadikan kita ahlu tauhid yang senantiasa menegakkan tauhid dan memberikan kalimatul la ilaha illallah. Dan kita juga bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa tidak sedikit ya apa-apa yang diyakini dari perkara-perkara takhayul, tahayyul ya, orang-orang ya jahiliyah dahulu masih menjangkit umat ini, dan kita ingatkan mereka agar meninggalkan keyakinan-keyakinan tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matis sunnah. Alhamdulillah ala ni'matit tauhid. Kita bersyukur kepada Allah ketika kita jelaskan tentang tatayur. Allahu akbar. Mungkin Anda dan kita dan saya dan semuanya pernah mengalami fase itu. Fase meyakini burung gagak, meyakini burung hantu, meyakini ucing lewat, meyakini bulan Safar, bulan sial, meyakini bulan Syawal, bulan tidak boleh nikah, Muharram, meyakini angka 13 itu sial, meyakini subhanallah ya ada nama yang membawa sial, dan seterusnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ini nikmat besar. Wallah, nikmat yang paling besar, nikmatut tauhid. Nikmatut tauhid, yang kita tidak mungkin selamat di dunia dengan tenang kita hidup dan lurus dan memiliki prinsip yang hebat kecuali di atas tauhid. Dan tidak mungkin kita bisa masuk surga tanpa tauhid. Miftahul jannati la ilaha illallah. Ya, kunci surga adalah. Maka oleh karena itu, kaum muslimin, alhamdulillah, maka keyakinan tatayur dari pembahasan kita jelas nampak seperti nampaknya matahari di siang bolong, bahwasanya itulah kesyirikan. Siapapun yang melakukannya, sebanyak apapun orang meyakini itu, kita katakan batil, batil, batil. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, kata Nabi. Anggapan sial itu syirik, syirik, syirik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.